Barang siapa yang tunduk patuh taat kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ditutupi aibnya, diampuni dosanya, diganti pahala, lalu juga akan dimasukkan ke dalam surga seluas langit dan bumi bagi mereka yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Orang-orang munafik berkata, sesungguhnya kami hanyalah orang yang memperbaiki keadaan. Padahal dia merusak. Justru dia merasa memperbaiki keadaan, yakni mereka mengaku ingin mendamaikan antara manusia. Kalau orang kafir nggak pakai dihisab, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Kalau orang beriman, dia taat kepada Allah, menjauhi maksiat dan dosa, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, orang munafik, dia ngaku beriman, tapi dia kafir sesungguhnya. Mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala, siksaannya lebih besar lagi. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu berbeda. Apalagi dengan aku beriman, justru dia menjauhkan Islam itu sendiri, menjauhkan daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia di dasar neraka siksaannya, ya. Ramadhani adalah orang yang tunduk patuh taat kepada Allah, jauhi maksiat dan dosa hanya di bulan Ramadan saja. Justru hasil Ramadan yang lalu 30 hari 24 jam non-stop Allah menggembleng kita siang dan malam ibadah, tsumma atimmus syiyama ilal lail, siangnya puasa, malamnya salat tahajud, tarawih untuk 11 bulan setelah Ramadan bekalnya. Tidak lain dan tidak bukan Ramadan mendatangkan kepada kita agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian juga kata ulama, di antara amal ibadah kita diterima adalah melanjutkan amal yang sebelumnya. Thawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Dan kata ulama, bi'sal qaum, seburuk-buruknya kaum, la ya'rifuna Allah illa Ramadan. Mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan. Oleh sebab itu efek daripada Ramadan untuk 11 bulan setelahnya, Syawalnya, Zulqa'dahnya, Dzulhijjahnya, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan proses takwa itu masih terus berjalan. La'allakum tattaqun, di antara la'allakum tattaqun ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21, yang pertama, supaya kita bertakwa adalah banyak-banyak ibadah wajib maupun sunnah. Kebiasaan kita yang kemarin puasa wajib, sebelumnya puasa Sya'ban, puasa Ramadan, kemudian puasa Syawal, lanjutkan lagi di puasa Zulqa'dah, puasa sunnah, ya. Kalau puasa Syawal kemarin digabung dengan puasa Ramadan, yang kita tahu pahalanya setahun penuh. Sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Allah menginginkan kita sepanjang tahun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadah kita lanjutkan kembali, wajib maupun sunnah. Apalagi di bulan haram, sekarang bulan mulia, dilipat gandakan pahala. Kalau dosa juga dilipat gandakan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kemudian juga memasuki bulan haji Dzulhijjah dengan melaksanakan ibadah haji, ibadah kurban, dan sunnah-sunnah lainnya. Semakin hari semakin memuncak harusnya keimanan, ketakwaan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah ayat 63, yaitu kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fi la'allakum tattaqun. Bukan hanya sekedar dibaca Quran, bukan hanya sekedar dihafal, kemudian juga dipahami, diamalkan, didakwahkan, menjadi berarti pedoman hidup kita. Kemudian yang ketiga, yaitu
menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 179. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kalau syariat Islam ada qisas, kalau kita juga puasa, haji, zakat, ya itu kewajiban yang Allah berikan kepada kita, maka kita melaksanakannya dengan baik. Walaupun kalau kita nggak puasa, nggak zakat, kemudian juga nggak haji, nggak sholat, nggak dipenjara. Beda dengan saat tegaknya syariat Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang tidak mau bayar zakat diperangi, ya, dihukum dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita kesadaran diri kita sendiri, jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Apa yang diperintahkan Allah kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Tidak lain agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian juga yang keempat, puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa menjadi kita hamba Allah yang bertakwa, setan tidak bisa menggoda kita, kemudian juga sehat lahir batin kita dan mudah masuk ke dalam surganya Allah, berjumpa dengannya. Sumu tasihhu dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah mengikuti jalan yang lurus. Dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarra bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Istiqamah hingga husnul khatimah dalam taat kepada Allah, ya. Sabar dalam musibah, sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, istiqomah hingga husnul khatimah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang didapat kalau kita bertakwa? Sering kita mendengar, kita pahami, ya, dalam surah At-Talaq setidaknya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang tunduk patuh taat kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ditutupi aibnya, diampuni dosanya, diganti pahala, lalu juga akan dimasukkan ke dalam surga seluas langit dan bumi bagi mereka yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah senang hambanya yang bertakwa. Bahkan Allah berkahi dari langit dan dari bumi sekiranya penduduk benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzdzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun, ya. Jadi puasa mengajarkan kita sabar kemarin, ya. Begitu juga puasa sunnah. Puasa mengajarkan kepada kita taat itu nikmat, taat itu sebentar, menahan diri itu sebentar. Entar juga azan maghrib, entar juga Idul Fitri. Ada hidup, ada juga nanti kita akan wafat. Kalau udah wafat, di akhirat nanti nggak ada lagi ibadah, ya, nggak ada lagi menahan maksiat dan dosa, ya. Mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu nih nikmat, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hambanya yang bertakwa. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi kajian kita tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah bagian yang ke-6. Bagian yang ke-6 surat Al-Baqarah ayat 11, ya. Kita sudah memasuki ayat yang ke-11. Nah, ini supaya kita berpegang teguh kepada Quran, menjadi hambanya yang bertakwa juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sebelumnya kita sudah membahas sifat di antara orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Kemudian juga sifat di antara orang-orang kafir.
Kemudian saat ini kita melanjutkan di antara sifat-sifat orang munafik, ya. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, sungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ya. Dalam tafsir juga disebutkan, la tufsidu fil ardi bil ma'asi wattiba'i ahlil kufr. Kama qala Ibnu Abbas, la tufsidu fil ardi bil ma'asi fa innal ma'siyata hiya asasul fasadi fil barri wal bahr. Qalu innama nahnu muslihun ay nuridul islah bainan nas wa nuwafiqul mu'minin wal kafirin linusliha bainal fariqain wa hadha min talbisihim wa khida'ihim faraddallahu alaihim biqaulihi ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun ay la ya'lamuna annahum ala fasadin wa dalalin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi dengan kemaksiatan dan mengikuti jalan orang-orang kafir. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, istiqamah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah baik kemarin kita ibadah kepada Allah, ya, rajin, kemudian meninggalkan maksiat dan dosa, kemudian juga sesama manusia saling memaafkan. Wal kadhiminal ghaidha, menahan dari amarah. Wal 'afina 'anil nas, kemudian memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, membuka lembaran baru. Maka amal ibadahnya sudah bagus, sesama manusia sudah saling memaafkan, ya. Di antara sahabat dijamin masuk surga, 2 amalan yang dilakukan sebelum tidur adalah dia mencabut kedengkian dirinya kepada orang lain, yang kedua dia memaafkan kesalahan orang lain. Kalau Nabi lebih dahsyat lagi, orang berbuat kezaliman kepada dia dibalas dengan kebaikan. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idfa' billati ahsan. Balas sesuatu yang buruk dengan kebaikan. Sudah baik, sudah bagus, jangan dirusak lagi dengan kita maksiat kepada Allah, kemudian juga melakukan kezaliman kepada orang lain. Apalagi di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, kemudian bulan Rajab, bulan-bulan haram, dosa kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan menzalimi kita diri sendiri dengan maksiat. Kemudian apalagi melakukan kezaliman kepada orang lain. Nah, ini orang-orang munafik sampaikan bahwa jangan membuat kerusakan dengan kemaksiatan, kemudian mengikuti jalan-jalannya orang kafir. Nah, Ibnu Abbas berkata, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi dengan maksiat, sebab maksiat itulah pangkal kerusakan di darat dan laut. Keistiqomahan itu berat yang membuat Nabi tumbuh uban. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Istiqamah dalam taat, istiqamah dalam meninggalkan maksiat dan dosa, kemudian juga punya komunitas yang baik, kemudian juga tidak berlebihan, ya. Ya, kita berbuat baik juga tidak berlebihan. Melihat keluarga kita, kondisi dan sebagainya, apalagi melakukan kemaksiatan, melampaui batas, melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Ada 2 orang gitu ya, udah lama waktu yang lalu beliau memberikan testimoni kepada saya. Ini hikmahnya diambil saja, memberikan doa, pujian dan sebagainya, macam-macam hal tuh ya. Ada 2 orang ini, yang satu adalah imam sebuah masjid, ya. Yang kedua adalah ulama besar
Ya, ini luar biasa menyampaikan kepada saya udah lama waktu lalu ya. Dan ujian datang nih kepada keduanya. Dan kita selama kita hidup al-haya, selama kita hidup, selama itulah ujian Allah berikan kepada kita, kenikmatan ataupun keburukan siapapun dia. Apa yang terjadi, ini imam yang pertama diusir oleh pengurusnya, diusir oleh jamaahnya, ya. Beliau ini karena melakukan kemaksiatan, ya, selingkuh dan sebagainya, padahal imam masjid. Bayangkan coba, yang nggak pernah ketinggalan, yang zikirnya lebih lama daripada jamaahnya. Makanya fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Hai ahli ibadah, ahli zikir, janganlah kalian merasa paling benar, paling suci, paling taat, karena Allah tahu siapa di antara kalian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian. Setelah para nabi dan rasul, para sahabat dipilih, nggak ada di antara kita dijamin pasti masuk surga. Sealim apapun manusia ada peluang kufur nikmat. Ini yang kita khawatirkan nih. Ya, tapi juga sebejat apapun manusia di muka bumi, ada peluang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Batu biru, batu karang lain dulu, lain sekarang. Tiba-tiba dia dapat hidayah, ya kembali kepada Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini istimewa. Nah, yang satu lagi ulama besar, ya, luar biasa, ya, keilmuannya, Qur'annya, kefasihannya dan sebagainya. Lagi-lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya justru dia melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita mah LGBT lah ya. Nauzubillah min zalik. Enggak ada jaminan, ya. Mudah-mudahan keduanya dijaga kembali kepada Allah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita orang yang biasa, yang jauh dari masjid, yang jauh dari Quran, ya, dan sebagainya. Intinya nggak ada jaminan diri kita pasti selamat. Oleh sebab itulah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ujian akhir zaman. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Hati itu bolak-balik. Dia bisa beriman, dia bisa kafir, dia bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ya. Bahkan juga malah justru menyesatkan para korbannya. Ya, kenapa dia melakukan LGBT kepada santrinya, kepada jamaahnya? Beliau menyampaikan di zaman Nabi juga Nabi melakukan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Bayangkan coba, ini mendidiknya nih, makin fatal, makin parah. Kemudian juga yang kedua, dia melihat maksiat dan dosa, diajak santrinya melihat video yang tidak baik. Kenapa saya melakukan ini? Kalau sekiranya Imam Syafi'i ada di zaman sekarang, maka dia akan melihat video ini. Bayangkan coba, ini fatal, parah lagi dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan kita semua dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Karena kita nggak tahu, ya. Ada orang diuji dengan kenikmatan, jatuh. Ada orang diuji dengan kesusahan, jatuh. Maka saat diuji kita sabar, saat kita mendapatkan nikmat kita bersyukur. Di dunia ini tempat ujian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling hebat di antara kalian dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang munafik berkata, sesungguhnya kami hanyalah orang yang memperbaiki keadaan. Padahal dia merusak. Justru dia merasa memperbaiki keadaan. Yakni mereka mengaku ingin mendamaikan antara manusia. Ya, mendamaikan antara manusia, ya. Berpura-pura baik dengan orang beriman dan kafir untuk mengambil hati kedua belah pihak. Ya, saat orang beriman dia beriman, saat orang kafir dia juga melakukan kekafirannya. Ini diantara sifat orang munafik. Padahal itu hanyalah tipu daya mereka. Ya, maka Allah menolak pengakuan mereka dengan firman-Nya. Ketahuilah, sungguhnya mereka itulah para perusak, ya, tetapi mereka tidak menyadarinya.
Ya, saya melihat di media sosial ada ahlul Quran, ya, begitu juga yang memberikan kritikan ataupun masukan dan sebagainya, menyebut ahlul Quran lainnya, seseorang yang disebutkan itu munafik. Ini ngerinya luar biasa ya. Pasti dia juga paham itu ulama yang menyebutkan kayak gitu dengan segala resikonya ya. Kalau di zaman Nabi ya Nabi jelas ya, tahu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin juga dia nggak sembarangan karena ahlul Quran, yang berikan kesaksian juga orang soleh, orang baik ya. Nah, kita juga melihat apa yang beliau sampaikan karena berdasarkan ini, itu dan sebagainya pasti ditimbangkan. Nah, menurut kita, pemahaman kita ini orang yang udah baik, luar biasa, ulama besar, ternyata melakukan penyimpangan dan sebagainya. Makanya banyak-banyaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketahuilah sungguhnya mereka itulah para perusak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Nah, ini yang membuat kita khawatir nih, kita udah berbuat dosa tapi kita nggak sadar. Bahkan bisa istidraj, artinya azab yang ditunda. Allah nggak beri peringatan, di azabnya di alam kubur, udah terlambat. Seperti orang yang marah tuh ada tingkatan, ya. Ada orang cepat marah, orangnya cepat sadar. Ada orang yang lama marah, lama sadar, ya. Yang buruk itu dia cepat marah, lambat sadar, ya. Cepat marah, lambat sadar, dia nggak sadar. Yang bagus adalah mereka yang lambat marah, cepat sadar. Dia lihat dulu, ya, marahnya bagaimana. Ya, Nabi Muhammad SAW nggak baperan, ya. Hubungan pribadi Nabi nggak pernah dendam kepada siapapun, memaafkan orang lain, sabar dan sebagainya. Sabarnya Nabi melebihi marahnya. Sabarnya Nabi melebihi amarahnya. Ya. Tapi kalau masalah syariat Nabi sangat tegas, ya. Menghina Quran, menghina sunnah Nabi, ya, dan sebagainya. Nabi sangat tegas, sangat marah ini kalau kemaksiatan dan kezaliman. Tapi masalah urusan pribadi Nabi nggak ada dendamnya. Nabi memaafkan. 1/3 atau 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. Itu selain hidayah Allah, perjuangan dakwah Nabi, juga akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ada imam besar, salah satu imam Masjidil Haram, menyampaikan bahwa dalam ceramahnya dia ngutip dari kisah dahulu, yaitu bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an menyampaikan kepada Huzaifah, "Wahai Huzaifah, adakah yang disampaikan oleh baginda Nabi di antara orang-orang munafik itu saya termasuk yang di list? Apakah saya termasuk orang yang di list?" Bayangkan coba. Saya termasuk di antara orang munafik nggak? Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal Amirul Mukminin, mertua sahabat Nabi, dijamin masuk surga, dia merasa dirinya melakukan kemaksiatan dan dosa. Bayangin coba. Apalagi kita, Imam Masjidil Haram saja yang menyampaikan ini, kisah ini, nangis. Amirul Mukminin merasa dirinya munafik. Bayangin coba. Apalagi kita, siapa kita nih? Ya, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pasti masuk surga. Dia merasa dirinya bagian di antara sifat orang munafik ada di dalam diri dia, tapi nggak ada lah. Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena orang yang mulia. Jadi kita merasa kita yang banyak dosa, banyak maksiat. Kalau kita ngelihat orang yang lebih tua, itu amalnya banyak, ibadahnya banyak dibandingkan kita yang muda. Kalau ngelihat yang muda daripada kita, dosanya masih sedikit, dia masih muda, ya. Jadi yang dilihat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia memaafkan, dia husnuzon, berbuat baik kepada orang lain. Bahkan ada seorang Habib lah ya cerita, ada orang mencuri ke rumahnya. Ya, ini cerita yang mencuri ke rumahnya, kemudian justru dia berada di dalam rumah. Ini tuan rumahnya ada di dalam rumah.
Ketemu dengan malingnya, maling menganggap dia bagian daripada maling juga, kira-kira begitu. Disampaikan pada maling, Pak, misalnya, Mas, kamu mau tahu nggak, misalnya logam mulia atau emas, harta yang berharga, itu di laci sebelah kiri paling bawah, di situ ada hartanya. Bayangin coba. Dia menganggap malingnya ini bagian dari maling juga. Dia yang ngasih tahu, bukan tuan rumahnya, ya. Akhirnya diambillah itu hartanya, diperjalan. Lapor ke bosnya kan. Ini saya dapatkan harta banyak, ya emas macam-macam lah, harta berharga. Alhamdulillah. Kamu ngambil dari mana ini? Saya ngambil itu dari rumah yang sana, yang pojok, anggaplah sebelah kiri. Jangan diambil, itu rumah Habib, kata dia gitu. Ya, itu rumah ulama, jangan diambil, balikin lagi. Nah, dia ngaku kesalahannya, minta maaf. Padahal dikasih, silakan, kita mau ambil yang mana? Kalau yang nggak tahu, anda kasih nih. Dan sebagainya, itu luar biasa ya. Ada kisah juga menarik itu dari Habib Umar bin Hafiz, ulama menjelaskan ya. Mudah-mudahan ya termasuk kebaikan dia dan banyak hikmah yang kita ambil. Ada orang datang, ini penuturan anaknya ke rumah Umar bin Hafiz, hafizahullah, kemudian mengakui bahwa rumahnya ini punya dia. Rumah ini punya dia, punya orang. Orang datang nih, ngaku-ngaku nih rumahnya punya dia. Kalau kita kayak gitu apa yang terjadi? Ya kita marah lah, kita mempertahankan harta yang belum tentu benar harta kita, apalagi kalau benar ya kita pertahankan. Baik, diambil tuh suratnya, diberikan nih. Kalau memang ini benar punya ente, ya, ini selama ini punya ente, saya minta maaf. Ya, suratnya diambil, dikasih. Saya minta maaf nih ya. Tapi kalau ini benar-benar punya anak, udah ana ikhlasin buat ente. Masya Allah, itu zaman sekarang, ya. Zaman sekarang ada orang yang istimewa, luar biasa akhlaknya, turunan Nabi. Biasanya ada dua nih, ada Hasan, ada Husain. Kalau turunannya Husain, mujahid fisabilillah, ya, orang yang sangat berani itu turunannya, para habaib dan sebagainya. Kalau yang Hasan, ya turunannya adalah orang yang sangat lemah lembut, yang akhlaknya istimewa, masya Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-12, ayat yang ke-12, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, sungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari melakukan penyimpangan, maksiat dan dosa. Ai haqiqatul fasadi ma'ahum fa innahum yufsiduna bi kufrihim wa nifaqihim wa ma'asihim walakin la yash'uruna annahum fi dhalalin mubin wa la ya'rifuna anna al-fasada huwa tarku amrillah wa rasulih. Sungguhnya hakikat kerusakan itu ada pada mereka, sebab mereka merusak dengan kekufuran, kemunafikan, dan kemaksiatan. Namun mereka tidak menyadari bahwa mereka berada dalam kesesatan yang nyata dan tidak memahami bahwa kerusakan sejati adalah meninggalkan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-13-nya, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Bayangkan coba ya. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak tahu, ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas ay saddiqu kama saddaqa wa ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu anu'minu kama amana as-sufaha ya'nuna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam
Fasammahumullahu sufaha fi qawlihi ala innahumus sufaha ay al-juhalul ladzina la ya'rifuna tariqan najah walakin la ya'lamuna anna al-ara wal khizya fil kufr la fil iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana orang beriman, sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman dengan tulus, ikhlas, mengharap ridha Allah, ya. Mereka berkata, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu? Ya, bayangkan coba, ya. Menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada saat ini saudara kita di Palestina, di Gaza, di Iran, di Lebanon, dibantai dan sebagainya, kita saat ini bersatu. Ada misalnya Syiah dengan Sunni, ya, mungkin di penyimpangan dalam akidah, itu belakangan. Masalah akidah kita nggak bisa bersatu. Tapi kita membantu saudara kita Muslim kita membangun sebuah bangsa, saatnya kita bersatu karena kita membantu saudara kita, ya. Jangan dibiarkan saja, ya. Misalnya juga ada yang nggak baik, misalnya Syiah, ada sebagian mereka yang menghina sahabat Nabi, ya ini kita luruskan, ya. Ada juga Syiah itu yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai nabi. Ada juga yang menyatakan bahwa di antara ayat Al-Quran ini ada yang palsu. Ya, di zaman Umar bin Khattab, di zaman Utsman bin Affan yang tidak dicantumkan atau di luar daripada ayat Al-Quran. Nah, ini yang perlu diluruskan kepada jamaah. Tapi kalau yang lainnya tentang ayat Quran yang tidak menyimpang, bahkan tokoh mereka menyatakan bahwa musuhannya antara Sunni dengan Syiah ini adalah keinginan orang-orang kafir. Kenapa? Kita harus bersatu membela saudara kita. Adalah orang Yahudi dengan Nasrani saja bersatu, ya. Itu ibarat Israel dengan Amerika bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin. Kenapa kita sama agamanya, beda hanya akidahnya saja, dan juga ada yang baik perlu kita luruskan dan sebagainya, kita harus bersatu membantu saudara kita yang dizalimi. Dan itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala, saat dizalimi kita melakukan perlawanan, ya. Apakah, ya, kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu? Yang mereka maksud adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menegaskan, sungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh. Ya, orang bodoh itu orang gak beriman, orang yang hidupnya maksiat, orang yang hidupnya melakukan kezaliman, orang yang hidupnya penuh dengan kemungkaran dan sebagainya. Mereka yang gak selamat, yakni orang-orang yang jahil, yang tidak mengetahui jalan keselamatan. Makanya kita doa kepada Allah agar diberikan keselamatan dunia dan akhirat, diberikan petunjuk oleh Allah, istiqamah, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah, bukan jalan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka tidak memahami bahwa kehinaan ada dalam kekufuran, bukan dalam keimanan. Ayat 14-nya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman. Tetapi apabila mereka menyendiri dengan setan-setan mereka, mereka berkata, sungguhnya kami bersama kalian, kami hanya berolok-olok saja, ya. Ai idza laqul mu'minina adharul iman mudaratan wa khidaan wa idza khalau ila syayatinihim ay ru'asaihim wa kubara'ihim fil kufri qalu inna ma'akum ay ala dinikum wa tariqatikum innama nahnu mustahzi'un ay nastahzi'u bil mu'minina wa naskharu minhum.
Apabila mereka bertemu orang beriman, mereka berkata, kami beriman. Untuk menipu dan berpura-pura. Untuk menipu dan berpura-pura. Namun bila mereka kembali kepada para pemimpin dan pembesar kekafiran, mereka berkata, sungguhnya kami bersama kalian. Kami hanya memperolok-olok mereka orang beriman. Makanya kalau orang kafir nggak pakai dihisab, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Kalau orang beriman, dia taat kepada Allah, menjauhi maksiat dan dosa, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, orang munafik, dia ngaku beriman, tapi dia kafir sesungguhnya. Mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala, siksaannya lebih besar lagi. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu berbeda. Apalagi dia ngaku beriman, justru dia menjauhkan Islam itu sendiri, menjauhkan daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia di dasar neraka siksaannya, ya. Kemudian ayat 15-nya, Allah yastahzi'u bihim wa yamuddum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Nah, ini yang kita takutkan adalah Allah membiarkan kita dalam kesesatan, ya. Maka rebut hidayah itu, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menginginkan kita mendapatkan hidayah, kalau Allah nggak kasih, nggak dapat. Siapapun orang ingin menyesatkan kita, anak-anak kita di dalam negeri, luar negeri, dimanapun berada, Allah ingin berikan hidayah, siapapun nggak bisa. Dia akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Semua hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas mereka dengan balasan atas ejekan mereka sendiri. Dia membiarkan mereka terus tenggelam dalam kesesatan dan kebingungan, tidak mampu menemukan jalan kebenaran. Orang kalau hatinya sudah jauh dari hidayah Allah, maksiat dan dosa, kezaliman, dia keras, menghitam, menutup hati, bahkan lebih keras daripada batu. Diberikan nasihat dia nggak mau dengar, bahkan dia merasa benar. Kal hijarah au asyaddu qaswah. Dan yang terakhir dalam ayat yang ke-16-nya, ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk, ya. Mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Ya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kita sesat jauh dari Allah menuju cahaya Allah. Minadh-dhulumati ilan nur. Mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dulunya maksiat dan dosa, masuk Ramadan, kembali lagi dia taat kepada Allah. Dulunya hina menjadi mulia. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya, sedangkan orang kafir, walladzina kafaru awliya'umut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Dari cahaya menuju kegelapan, ya. Meninggalkan cahaya hidayah dan memilih kegelapan kufur. Maka perniagaan mereka tidak beruntung sedikit pun dan mereka tidak mendapat petunjuk dalam ucapan maupun perbuatan. Mereka rugi di dunia dan akhirat, ya. Nauzubillah min zalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Katsir sebagai kesimpulan, haula humul munafiqun, ya. Mereka itulah orang-orang munafik. Zahiruhumul iman wa batinuhumul kufr. Lahiriahnya beriman namun batinnya kafir, ya. Fahum fid darkil asfali minan nar.
mereka berada di kerak neraka yang paling bawah. Ya, li'annahum jama'u baina khislatain. Ya, karena menggabungkan dua sifat buruk, al-kufr wal kadhib, kekufuran dan kedustaan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah bebaskan kita dari sifat-sifat orang munafik dan menjadikan kita hambanya yang bertakwa di mana saja berada hingga istiqamah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada jemaah? Sepertinya udah paham semua. Paham banget atau ngantuk banget nih ya. Mudah-mudahan berkah. Nggak ada? Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.